tentunya persiapan kalian sekarang udah di final akhir ya untuk UTBK ya, karena beberapa hari ke depan kalian sudah bersiap tempur nih ya buat melaksanakan atau pengerjaan UTBK. Siapa nih yang dapat gelombang 1? Sudah harus siap ya dari sekarang ya. Tapi tentunya tidak hanya sebatas di UTBK ya perjuangan kalian, karena adik-adik beberapa seleksi untuk masuk PTN itu ada bermacam-macam nih. Mulai dari kemarin mungkin sudah ada SNBP ya, kemudian sekarang SNBT, terus apalagi kalau misalkan ketika kalian persiapannya hanya sampai di SNBT, jadi aku di SNBT aja deh, yakinkah kalian dengan SNBT kalian gitu ya? Tentu aja enggak. Nah, ada beberapa tips and trick juga ketika kalian mungkin tidak hanya sampai di SNBT. Salah satunya adalah kalian harus mengikuti yang namanya seleksi ujian mandiri. Bagaimana sih ya untuk persiapan seleksi mandiri ini? Ternyata tidak segampang itu juga ya untuk masuk ke seleksi ujian mandiri. Ada beberapa hal penting yang harus kalian ketahui untuk masuk ke ujian mandiri ini. Sudah tahu belum beberapa informasi di beberapa PTN itu sudah mulai membuka informasi ya, artinya belum membuka pendaftaran sih belum, tetapi sudah membuka informasi bagaimana sih seleksi ujian mandiri. Tentunya ujian mandiri yang menggunakan sistem CBT atau reguler. Ada banyak ujian mandiri itu, ada banyak, ada yang namanya menggunakan prestasi ya, kemudian ya seleksi raport itu juga tetap ada, tapi namanya tetap mandiri ya. Tetapi ada yang memang khusus untuk membuka jalur mandiri ini menggunakan sistem reguler atau CBT, macam-macam bentuknya. Memang rata-rata beberapa universitas PTN di sini membuka pendaftaran itu setelah UTBK ini selesai. Ya, UTBK setelah selesai mereka baru membuka sistem pendaftarannya. Ada beberapa informasi ya, kayak misalkan UGM itu sudah mulai membuka pendaftaran mulai tanggal 22 Mei besok. Jadi sebelum selesai UTBK gelombang kedua mereka sudah buka pendaftaran. Baru buka pendaftarannya. Tesnya sih nanti setelah pengumuman UTBK itu sendiri. Ya, oke, kita simak beberapa tips ya untuk masuk ujian mandiri. Oke, adik-adik, yang pertama kamu tuh harus bisa mencari peluang dengan selektif memilih. Artinya memilih di sini PTN mana yang ingin kamu tuju dan prodi apa yang ingin kamu tuju. Ya, ada sebetulnya semua PTN itu membuka jalur mandiri, tetapi kamu harus selektif memilih. Memilih di sini dalam arti apa sih? Ya, yang pertama tentunya dengan persaingan. Ya, persaingan ini kamu harus tahu. Kalau aku pengen masuk di PTN yang unggulan, tentunya persaingan kamu tetap berat gitu ya. Tapi kalau kamu mau mencari prodi yang apa nih PTN yang BB aja deh, biasa aja, ya boleh juga kok seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kalian juga harus tahu bagaimana bentuk tesnya ya. Tes di sini karena harus kalian ketahui bahwa yang namanya ujian mandiri itu berbeda ya sama yang namanya UTBK atau SNBT. Tesnya jenisnya berbeda. Tetap ada yang namanya TPA ya, tes potensi akademik. TPA di sini dalam bentuk verbal, numerasi, ya, literasi, kemudian ada juga TKA-nya. Hati-hati di sini. Kalian mungkin selama ini sudah terlena dengan SNBT yang hanya dengan 7 subtes, tetapi di ujian mandiri TKA ini masih digunakan. Contoh nih, kalau kamu mengambil saintek, tentunya matematika, fisika, kimia, biologi itu masih masuk ya. Dan setiap PTN dia berhak menentukan aku mau pakai tes yang mana nih. Berguna nggak UTBK? Itu semua PTN yang berhak menggunakan sistem itu ya. Hati-hati di sini ya. Kemudian apalagi sih? Yuk kita lihat ini. Kalian sudah tahu ya, sudah ada TKA-nya masuk, TPA-nya masuk. Itu harus kalian ketahui. Kemudian kalian tentunya yang terakhir kalian harus persiapkan dana ya. Ujian mandiri mau nggak mau ada yang namanya SPI ya. SPI di sini kaitannya dengan dana. Dan tentunya kalian harus konsultasi lah ya dengan orang tua. Berapa sih dana yang harus aku masukkan di sini? Beberapa universitas atau PTN itu sudah memberi range ya. Gelombang 1 terus start 1 itu berapa puluh juta itu sudah ada. Ya, jadi kalian harus benar-benar memilih di sini dana berapa sih yang kalian siapkan untuk masuk ujian mandiri ini. Ya. Oke, itu tadi ada 3 tahapan. Yang pertama kalian harus memilih PTN, kemudian kalian harus tahu yang kedua bentuk tesnya seperti apa, apakah tetap menggunakan
skor ini akan mempengaruhi di seleksi ujian mandiri. Kalau kamu skor kamu ya mohon maaf ya low aja, rendah aja, lebih baik kalian memilih prodi yang lain, prodi yang memang sekiranya kamu memang bisa masuk di jalur ujian mandiri ini dengan skor UTBK kamu yang biasa aja, yang nggak tinggi banget gitu ya. Dan start memilih UTBK di sini, jalur memilih UTBK ini pastikan juga ketika kamu UTBK kamu memang memilih PTN yang dituju. Contoh nih, PTN ketika kamu UTBK kamu milihnya di UGM, sedangkan ujian mandirinya di UGM ini juga menggunakan nilai UTBK. Otomatis nilai UTBK kamu nilai UTBK kamu yang memilih di UGM juga akan bersinergi atau benang merahnya di UGM. Lucu aja kalau kamu nggak milih UGM tapi kamu tiba-tiba ketika UGM kamu ikut, itu lucu sih sebenarnya. Jadi ketika kamu mau memilih jalur UTBK, pastikan PTN yang kamu pilih ketika kamu pilih di UTBK ini memang sesuai dengan yang ingin kamu tuju. Ya, itu jalur UTBK. Kemudian jalur prestasi akademik atau non akademik. Ya, bagi kalian yang pernah mengikuti kejuaraan tingkat nasional, ya mungkin bidang olahraga, tenis atau yang lainnya, ya pernah juara nasional, kamu bisa masuk di ujian mandiri ini di jalur prestasi, ya itu bisa kalian pilih. Kemudian jalur portofolio atau nilai rapot. Ada beberapa universitas yang membuka jalur ujian mandiri ini menggunakan nilai rapot. Ya perlu dicek deh. Ada kok beberapa universitas dan kamu bisa masuk lagi sana. Jadi bukan hanya SNBP, tapi mandiri. Ya ini sifatnya mandiri, tetap ujian mandiri. Kemudian jalur tafsir Al-Quran. Bagi kalian yang ingin memasuki jalur ini, bukan hanya Universitas Islam Negeri aja yang membuka jalur ini, tetapi juga PTN-PTN umum ada kok yang membuka jalur tafsir Al-Quran. Artinya kamu sudah khatam Al-Quran, ya memang menguasai di bidang keagamaan, ini bisa kamu jadikan untuk salah satu masuk jalur ujian mandiri. Kemudian jalur utul, kemudian jalur CBT tadi yang kakak sampaikan, dan jalur-jalur lainnya. Ada banyak kok, ya. Jadi kamu nggak usah khawatir bagaimana sih kalau aku mau memilih jalur ujian mandiri. So, adik-adik, ketika kalian setelah ini sudah siap di SNBT di minggu ke depan, jangan hanya mati kutu di UTBK, ya. Kemudian mungkin kalian ketika habis tes, aku nggak yakin, segera persiapkan langkah kamu selanjutnya untuk mengambil ujian mandiri. Tentunya jalur ujian mandiri reguler yang CBT. Siapin lagi, belajar lagi untuk materi TKA-nya terutama, ya matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, geografi, sosiologi dibuka-buka lagi. Ikuti tryout yang mungkin beberapa PTN sudah mulai membuka sistemnya gimana sih, itu diikuti tryoutnya ujian mandiri. Bagaimana seleksi mandiri? Begitu ya, jadi ya tentunya kakak akan memberikan informasi lebih lanjut bagaimana sih masuk ke PTN ini selain jalur-jalur yang sudah kita berikan selama ini, ya. Persiapkan diri kamu dari sekarang, dan Volta Indonesia sudah membuka jalur program ujian mandiri startnya nanti setelah ujian UTBK selesai, ya. Jadi ikuti dulu terus